melakukan observasi dengan Ibu terkait dengan tugas saya pada program guru penggerak angkatan 10 Ibu. Sini saya akan melakukan observasi dengan Ibu di kelas pembelajaran kelas berapa? Di kelas 4 Ibu. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu kenalkan nanti di kelas 4 Ibu. Di sini saya akan tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu Pak pembelajaran dari kegiatan pembelajaran ini. Baik Bu, saya ulangi Bu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya siswa diharapkan setelah mempelajari materi ini dapat membedakan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa tersebut. Ya. Baik, dari tujuan tersebut, apakah area pengembangan yang Anda tetapkan Ibu dalam proses pembelajaran nanti? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan pembelajaran ini, siswa yang nantinya dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga selain anak-anak dapat membedakan, juga dapat melihat skala prioritasnya mana sih yang harus didahulukan, apakah keinginan atau kebutuhan. Nah dari situ anak-anak nanti akan diajarkan yang mana yang termasuk kebutuhan dan mana saja yang termasuk dari kepentingan, sehingga anak-anak sendiri setelah dapat mengetahui apa itu kepentingan dan apa itu kebutuhan, maka mereka akan dapat menentukan skala prioritas mana yang harus dilakukan. Jadi area pengembangannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita dapat menentukan skala prioritas yang ada pada anak tersebut sesuai dengan apakah itu keinginan atau kebutuhannya. Untuk memperlancar kegiatan proses pembelajaran nanti, apakah strategi yang dipersiapkan sehingga pembelajaran nanti lebih mengena gitu atau lebih dipahami oleh anak tersebut? Strategi yang saya lakukan di sini adalah yaitu menggunakan model PBL, yaitu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang nantinya anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait dengan keinginan dan kebutuhan. Yaitu yang pertama, saya sebagai guru mengorientasikan dulu peserta didik pada masalah yang akan kita pelajari, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi suasana kelas dulu kita stabilkan dulu supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian saya sebagai pendidik di sini dapat membimbing secara individu maupun kelompok. Nanti akan kami bentuk kelompok, ya di situ ada beberapa kelompok dan mereka bertugas sesuai dengan PAPD masing-masing yang sudah ditentukan. Lalu setelah mereka dapat mengerjakan tugas kelompok, kemudian mereka setelah selesai mereka maju ke depan untuk menyajikan apa yang tadi dikerjakan secara kelompok. Nah lalu setelah itu kita menganalisis dan mengevaluasi kegiatan. Apakah mereka sudah paham semua atau masih ada beberapa siswa yang perlu bimbingan dalam memahami materi ini. Strategi yang dipersiapkan yaitu dengan model PBL yang berbasis masalah. Diharapkan dari sintak-sintak PBL itu anak lebih memahami lagi dari mulai orientasi sampai evaluasi nanti ya Bu ya. Baik Ibu, bisa nanti langsung segera kita ke observasi ya Bu. Siapa? Karena perannya sudah saya catat, hasil dari peran ini akan saya lihat nanti di pelaksanaan observasi. Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama Pak. Bisa kita mulai setengah jam lagi ya Bu. Ya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian pernah mengenal tentang apa itu? Masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang kebutuhan ya. Kemudian sebelum kita mulai, anak-anak, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang memimpin doanya? Aku ingat? Ya silakan. Duduk rapi, siap jaga sikap, ada berdoa. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oke, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran IPAS. Ya, sebelumnya guru absen dulu nih. Hari ini kira-kira siapa yang Mas? Siapa? Jen. Kemudian Alif. Siapa? Alif dan Jen. Dua yang lainnya masuk, alhamdulillah banyak yang masuk daripada yang tidak masuk. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang keinginan dan kebutuhan. Sebelumnya siapa yang tahu nih tentang kebutuhan dan keinginan? Tulis di buku tulis masing-masing. Di buku tulisnya dibuka. Ya, ditulis apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan keinginan menurut kalian? Apa? Suatu benda yang kita mau, itu keinginan. Terus kebutuhan yang bagaimana? Baju, kebutuhan baju. Terus apa lagi? Siapa yang bisa lagi? Rumah. Terus apa lagi? Ya, oke, baik ya. Dari yang tadi Ibu lakukan asesmen awal ya mengenai keinginan dan kebutuhan, ada beberapa siswa yang menjawab baju. Kebutuhan itu adalah baju. Kebutuhan. Terus keinginan tadi apa? Darren? Suatu benda yang kita mau, itu suatu keinginan. Nah, semuanya jawabannya benar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan anak-anak ke depan. Nah, ini ada materi tentang kebutuhan dan keinginan. Ada gambar apa di depan? Baju, kemudian terus? Nah, coba apakah kalian membutuhkan benda-benda yang ada pada gambar di bawah ini? Membutuhkan tidak? Nah, kemudian apa yang terjadi jika kamu tidak mendapatkannya? Bagaimana? Menurut kalian bagaimana dengan gambar yang ada di depan? Di situ ada baju, ada rumah dan makan. Menurut kalian bagaimana? Apakah itu suatu kebutuhan? Ya. Mengapa? Bagaimana kalau seandainya tidak ada baju? Bagaimana kalau seandainya tidak? Apakah yang kalian butuhkan dalam hidup? Tadi, apakah tadi yang dibutuhkan dalam hidup? Makanan, minuman, baju, rumah, terus apa lagi? Beras itu juga harus ada ya. Jadi itu adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Nah,
Primer. Nah, itu ada 4 kerja siswa yang harus kalian jawab. Kurangnya kelompokkan. Kamu kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ini berdua. Oke. Sambil menunggu yang lain, yang sudah boleh presentasikan di depan. Ya. Kelompok Akrina, yang lain sambil menulis, sambil melanjutkan. Ya. Ayo. Nanti boleh menyusul setelah Akrina ya. Kelompok Akrina. Waalaikumsalam.
pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu membedakan. Kalian dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Kebutuhan dan keinginan, tetapi lebih jauh lagi ya. Sesuatu hal yang kita akan kelompokkan lagi sesuai kebutuhan yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, dari pertemuan hari ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tentang pembelajaran hari ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti kebutuhannya. Jadi apa tadi kebutuhan? Ya, barang dan wajib kita penuhi. Sedangkan keinginan apa keinginan? Suatu benda yang tidak wajib atau tidak harus ada yang kita miliki ya. Baiklah anak-anak, pertemuan Ibu akhiri pada pagi hari ini ya. Untuk kemudian hari nanti di pertemuan berikutnya ada penugasan yang harus kalian kerjakan ya. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching dengan metode coaching pada pasca observasi ya Bu. Baik, yang pertama ini ada beberapa pertanyaan Bu dari saya. Dari kegiatan praktik coaching supervisi akademik ini, mungkin adakah kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini gitu Bu? Baik, Pak Duduk, saya akan coba menjawab mengenai coaching dari pasca observasi. Setelah Bapak observasi itu di sini saya mendapatkan banyak hal-hal yang baru yang sekiranya saya mampu untuk kedepannya lebih mengembangkan lagi bagaimana saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya agar mereka lebih menyenangi dan lebih menyukai pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Berarti tujuan kita berarti sekarang untuk menyelaraskan berarti ya Bu terkait hal yang akan dikembangkan atau yang sudah dikembangkan oleh Ibu sebelumnya, tapi mungkin pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bu. Nah itu faktor yang akan kita kembangkan lagi, semoga menjadi perbaikan diri untuk kita dan nanti kita menjadi guru hebat ya Bu. Baik Bu. Yang kedua, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan proses supervisi di kelas minggu kemarin Ibu? Perasaan saya terkait dengan observasi kemarin itu merasa senang dan merasa terbantu Pak di sini ya, dengan kehadiran Bapak selaku observer ini dalam mengamati pembelajaran saya. Anak-anak menjadi lebih senang dengan adanya pembelajaran yang menerapkan beberapa metode yang saya tekankan di situ supaya anak lebih senang lagi belajarnya, lebih semangat lagi. Jadi saya merasa sangat terbantu di sini Pak. Ya Bu, senang berarti ya, Ibu merasa senang, plong ya Bu sudah melaksanakan supervisi. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, apakah tujuan di praobservasi tujuan pembelajaran itu sudah Ibu laksanakan dan sudah nampak di saat proses pembelajaran? Anak-anak sudah terlihat ya di situ pada saat pra maupun setelah Bapak observasi di situ, saya mendapatkan anak-anak itu dapat menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya berikan melalui berbagai metode pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, di situ anak-anak bisa mengerti dan membedakan apa itu keinginan, kemudian apa itu kebutuhan. Jadi mereka benar-benar
sudah dapat membedakan. Iya. Ya. Berarti sudah mampu ya memahami dan membedakan dari materi-materi tersebut. Jadi, kemarin saya melihat di proses observasi itu saya melihat adanya pendahuluan, adanya inti dari pembelajaran, dan Ibu tutup cukup menarik sekali. Nah, apakah runtutan itu sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat gitu Bu untuk di proses supervisinya Bu? Alhamdulillah sesuai Pak, karena saya melakukannya tahap demi tahap. Dari mulai pembukaan, kemudian diawali dengan doa, kemudian presensi siswa, dan dilanjutkan dengan inti, lalu penutupan, semuanya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Sesuai dengan yang Ibu rencanakan, yang Ibu kemas itu memang secara runtut saya melihatnya cukup menarik, anak-anak juga terlibat aktif ya Bu. Nah, di samping itu Bu, apa yang menjadi keunggulan atau yang ditonjolkan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu Bu? Di sini saya melihat dan lebih menonjolkan pada karakter kemandirian siswa. Yang tadinya anak-anak itu masih merasa malu, masih merasa takut untuk mengumumkan pendapatnya. Nah, dengan pembelajaran secara berkelompok, anak-anak menjadi lebih berani untuk maju ke depan, menyampaikan apa hasil dari diskusinya tersebut. Itu Pak. Itu ya Bu. Berarti yang diutamakan karakter anak terutama pada mandiri kemandirian. Iya Bu. Baik, itu yang menjadi kelebihan yang Ibu tonjolkan. Di samping kelebihan itu, kira-kira ada yang mungkin dirasa menurut Ibu, saya ini masih kurang gitu dalam proses pembelajaran itu, atau yang menjadi terlewat gitu selama proses itu Bu? Apakah ada atau masih ada terlewat? Beberapa siswa nih yang masih belum aktif ya, kemarin itu saya lihat. Jadi setelah ada kelompok 1, 2, dan 3, namun di antara kelompok tersebut ada beberapa anak yang masih terlewat, yaitu ada yang belum aktif banget, masih rasa takut dan malunya tuh masih ada. Jadi untuk kedepannya saya mau bagaimana caranya nih anak supaya semuanya terlibat di dalamnya dan mau berani untuk semuanya tampil. Seperti itu Pak. Berarti keterlibatan anak dalam hal keaktifan berarti perlu lagi pengelolaan kelas yang lebih interaktif lagi antara guru dengan peserta didik ya Bu. Nah baik Bu, perbaikan apa kedepannya yang akan Ibu rencanakan sehingga kelemahan atau kekurangan tadi itu bisa dapat tercover gitu Bu? Saya akan coba, kemungkinan di sini tadi adanya dari kebutuhan siswa ya yang saya akan perbaiki. Jadi kalau saya tadi masih merasa lebih monoton terhadap beberapa kelompok saja, namun di sini akan saya tambah dengan pelayanan lagi ya Pak ya terhadap anak-anak yang tadinya belum ikut terlibat, yang masih belum aktif. Nah itu saya akan coba mengadakan pendekatan kepada siswa tersebut, apa yang membuat anak tersebut kok malu, takut untuk mengungkapkan. Mungkin itu Pak. Sudah bagus rancangan Ibu. Yang pertama itu pemetaan kebutuhan anak ya Bu, yang kedua melakukan pendekatan Bu. Saya rasa sudah cukup bagus rancangan Ibu barusan. Kira-kira Bu, dari kegiatan rancangan tersebut kapan Ibu akan melaksanakan atau mengimplementasikan di pertemuan selanjutnya? Baik, saya akan coba dalam waktu kurang lebih mungkin minggu depan sudah mulai saya coba supaya hasilnya akan lebih maksimal. Minggu depan ya Bu. Siap. Dari kegiatan rancangan, dari tadi Ibu melakukan pasca untuk proses pembelajaran, sampai nanti Ibu akan menentukan waktu tersebut, kira-kira adakah mungkin yang menjadi motivasi dari pihak lain gitu yang memotivasi Ibu untuk bisa melakukan perubahan itu gitu? Baik, dalam melakukan perubahan ini tentunya saya tidak dapat bergerak sendiri ya Pak. Jadi yang pertama rekan sejawat yang mungkin pernah memegang siswa yang sekarang saya pegang ini, jadi guru sebelumnya. Nah nanti saya akan tanyakan bagaimana kondisi siswa pada saat tahun sebelumnya, bagaimana anak-anak tersebut bisa semangat lagi untuk lebih giat lagi belajarnya, seperti itu Pak. Jadi selain rekan sejawat, saya juga membutuhkan
dorongan dari kepala sekolah yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan di sekolah. Nah, terutama orang tua Pak. Jadi orang tua tersebut kita berikan dulu seperti sosialisasi dulu kepada orang tua mengenai anak-anaknya di kelas, kemudian apa-apa saja yang memberikan dorongan atau semangat supaya anak-anak itu tetap bisa belajar dengan baik di kelas. Alhamdulillah Ibu, rancangan Ibu terkait dengan perubahan mungkin ya, sehingga berdampak itu yang pertama tadi melakukan kolaborasi dengan sesama guru, melakukan kolaborasi juga dengan rekan guru yang pernah memegang kelas Ibu mungkin ya, dan orang tua itu sudah sangat bagus dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat ya Bu. Saya mungkin akan segera menunggu perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari ya Bu. Itu saja Bu dari saya terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ya seperti tadi kegiatan ini dapat diimplementasikan di sekolah kita sehingga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik untuk kita sendiri dan lingkungan sekitar juga Bu dan rekan-rekan guru lainnya. Demikian Ibu kegiatan pasca observasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.